Halo, nama saya Aldi Dewastu dari kelas 11 PS4. Nama saya Faris Firmansyah. Nama saya Puan Hasanah Marwah. Nama saya Putri Amarisya. Ya. Jadi di sini kita mau nanya ke Aldi tentang apa yang lo tahu tentang bullying, Di? Tentang bullying, kalau menurut gue sih tentang bullying itu tentang banyak sih contohnya tentang memukuli orang yang lemah, memalak duitnya, terus juga menyiksa orang-orang yang lemah, kayak pokoknya yang bikin gak enakin banget gitu. Terus nggak ada semua orang juga kan pengen dibully gitu. Nah, gitu pokoknya tindakan yang sangat merugikan orang lain gitu. Saya Faris saya. Saya mau nanya tentang kenakalan remaja. Oh, tentang kenakalan remaja ya. Ada sih contohnya, ya itu kalau lu nanya gue tentang kenakalan remaja, artinya gue nggak bisa kayak ngejelasin gitu, tapi gue bisa nyontohin kenakalan remaja tuh. Contohnya tuh kayak ngerokok di bawah umur, terus minum minuman keras atau mabok. Kayak lu berdua gitu ya? Terus enggak, aduh. Enggak ya? Enggak dong, itu mah si itu. Sensor. Terus tiba-tiba si itu dipanggil guru lagi. Kok di podcastnya Aldi ada nama ini sih? Kan gak lucu. Iya. Iya. Oke, lanjut, Putri mau nanya apa? Jangan, belum selesai. Nah, terus tuh balap motor juga. Terus nah termasuk bullying tadi itu kenakalan remaja juga. Terus Itu cara ngatasinnya gimana? cara ngatasin kenakalan remaja. Yang pertama tuh kalau dari dalam diri kita tuh kita harus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kalau kedua tuh kita harus ngebatasin diri kita buat kenakalan, biar kita nggak terlibat di dalam kenakalan remaja itu. Dan misalnya kalau Lanjut apa? kan kalau misalnya itu dari kondisi lingkungan juga, baik apa enggaknya. Pergaulan ya? Ya pergaulan. Nah jadi lu kayak harus nentuin lah teman yang baik mana yang buruk. Lu kayak boleh berteman sama siapa aja, kayak ada batasannya. ya ada batasannya. Lu bisa bedain yang baik mana yang buruk gitu. Jangan sampai lu ikut-ikutan kayak mereka juga gitu. Ya baik. Belum Durasi nih. Terus habis itu kita juga misalnya kalau dipaksa ikut-ikutan kayak gitu, kita harus berani nolak yang kita suka. Misalnya kayak lu nggak keren kalau nggak mabok. Nah lu harus batasin, harus kayak harus kayak apa sih mabok nggak bikin keren, tanpa mabok aja gue udah keren gitu ya. Terus itu sih kalau saran saya itu ya. Putri, Pengalaman horor yang pernah lu alamin apa? pengalaman horor sih banyak, di rumah ada, di Kalau di sekolah. sekolah pernah ngalamin nggak? Di sekolah sih alhamdulillah enggak ya. Tapi kalau pas waktu SD SMP nggak tahu, cuma dengar cerita aja kalau katanya pas SD tuh kuburan, rumah sakit. Tapi iya banyak, tapi gue sih nggak percaya. Cuma pas waktu SD kan gue kan kayak ada kayak persami gitu ya, kayak nginep di tenda pramuka biasalah, Itu Kokonat. pernah ngeliat? Nggak pernah ngeliat sih, pernahnya ngerasain doang gitu. Ada yang janggal. Tapi kalau untuk cerita detailnya sih gue nggak tahu ya. Karena akhir-akhir ini gue jarang ngalamin hal yang kayak gitu, alhamdulillah ya kan ya. Tapi kalau soal dulu yang di rumah gua, masalah horor di rumah gua tuh, dulu kan di Kodam tuh kayak banyak banget rumah kosong. Iya. Jadi sederet itu ada rumah, pokoknya ada rumah kosong deh yang udah notabene-nya udah jarang ditempatin atau rusak. Jadi waktu dulu di tetangga gua kan ada pohon jambu pohon gitu gede banget kan. Pas ada yang nempatin di rumah itu ada ininya. Jadi ada kayak di dalam rumah itu kan ada seorang keluarga.
satu ayah, satu ibu, satu kakak, satu adik. Nah terus si abangnya ini tiap tengah malam, bayangin dah tiap tengah malam kan ada kamar mandi di rumahnya ya, dia malah kencing. Kalau abangnya kecil di Ponjambu itu, dan itu dia lakuinnya tuh nggak sekali, 2 kali, 10 kali, 1000 kali, tapi berkali-kali. Nah sampai akhirnya kelamin dia sakit gitu, jadi dia sunat 2 kali itu. Keren ya. Iya. Dah. Belum, terus juga ada kan orangnya udah pindah yang penghuninya itu, udah nggak ditempatin kan selama beberapa tahun. Terus juga ada orang baru yang nempatin di situ sendiri, remaja. Terus jadi dia kan kayak baru tidur tuh di situ, kayak maksudnya dia di rumah itu sendiri kan. Pokoknya rumah itu beneran kosong, nggak ada dia, nggak ada orang selain dia. Jadi dia nggak tahu tuh kalau sebelumnya tuh rumah yang sebelah dia tuh rumah yang ditempatin sama orang yang baru itu tuh kosong. Nah, jadi ya udah aja kayak biasa-biasa aja kan, kayak nggak mikir aneh-aneh. Nah terus dia tidur, habis dia tidur kayak ada yang ngebangunin dia, kayak misalnya kan namanya Saiful gitu. Saiful ini bangun, ada yang suruh bangun. Terus pas dia bangun itu, ini kan kita di kasur, terus dia tidur di atas kasur kan. Iya. Terus dibangunin, padahal di rumah orang itu nggak siapa-siapa. Pas dia dibangunin, dia melek, kayak ada orang yang habis bangunin dia, kayak keluar dari kamar. Kayak ada orang yang keluar dari situ lagi. Belum, ada orang yang keluar dari kamarnya itu, ke dapur kan. Habis itu dicari tuh sama dia kan. Sama dia, kok perasaan nggak ada orang kan di rumah ini. Pas dicari, beneran nggak ada, coy. Asli. Seru banget. Udah sih. Udah. Itu doang yang saya tahu. Ya. Oke. Itu berapa menit? Sekian. Ya sekian dari kelompok si kami. Kalau ada salah perkataan atau yang menyinggung atau yang bikin salah, mohon dimaafkan. Saya Ali Dawastu dan teman-teman pengen pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.